Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadilladzina ittaqaw rabbakum lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wa qullahi wasi'ah. Innama yuwaffas sabirina ajruhum bighairi hisab. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Pada video kali ini kita akan memberikan penjelasan tentang kegiatan yang kita lakukan mulai dari bangun tidur sampai tidur kita kembali. Ketika kita melaksanakan kegiatan keseharian kita, tentu kita awali dengan doa kepada Allah ketika kita berangkat dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ila rabbina lamunqalibun. Dengan bismillah kita langkahkan kaki kita. Betapa sesungguhnya kita lihat kesibukan manusia ketika kita berangkat bekerja di pagi hari. Semua menyibukkan diri dengan berbagai fasilitas yang dimiliki masing-masing. Betapa kita lihat seluruh kendaraan berpacu untuk menuju ke tempat kerjaan kita masing-masing. Tentu begitulah hidup. Tetapi itu dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Siapa yang mau mengejar dunia, dipersilahkan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau mengejar pahala dunia, dipersilahkan. Maka sebenarnya secara syariat kita tidak dilarang untuk beraktivitas sebanyak mungkin di dalam hidup dan kehidupan kita. Kita lihatlah ketika kita berangkat di pagi hari, betapa semua kita manusia itu seolah-olah mempunyai kesibukan yang luar biasa. Kita lihat di jalanan, betapa kita keluar dari rumah, kita masuk ke jalan besar, kita lihat kendaraan begitu melimpah ruah di jalanan. Sampai nanti kita ke tempat kerja kita. Begitulah sebenarnya hidup yang memang yang kita lakukan itu. Dan itu dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu di dalam mencapai hasil yang kita dapat itu, tentu kita berbeda-beda dalam mendapatkan hasil. Maka di dalam perjalanan itulah banyak ujian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sampai kepada puncak, atau barangkali kita belum sampai ke puncak, masih di dalam perjuangan, masih dalam perjalanan, ya, ada yang sudah diberikan Allah sebuah ujian di dalam kehidupan kita. Ujian itu di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah. Ujian itu ada 3 macam. Ada ujian ringan, kemudian ada ujian sedang, dan juga ada ujian yang sangat berat. Tentu diberikan Allah ujian ini, tentu diberikan itu sesuai dengan kemampuan kita sebagai manusia. Ketika Allah berikan kita ujian yang ringan, berarti itulah kemampuan kita yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ketika meningkat ujian itu kepada ujian pertengahan, ya, tentu sama juga. Allah tidak akan memberati kita sesuai dengan kemampuan kita. Begitu juga dengan ujian yang besar. Jadi ujian itu ada 3, ujian ringan, ujian sedang, dan ujian yang berat. Dalam Al-Quran dijelaskan Allah, am hasibutum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa. Al-ba'sa itu ujian yang ringan. Kemudian wad-dharra itu adalah ujian pertengahan. Ya, kemudian wazulzilu itu adalah ujian yang berat. Zalzalah itu adalah guncangan yang sangat dahsyat.
Bagaimana kita bisa mampu ya menghadapi ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tentu siapapun kita pasti mengalami ujian yang seperti ini. Jelaskan Allah, wala nabluwannakum ya bisyai'im, sungguh kami akan menguji kamu dengan sesuatu. Maka ada yang al-ba'sa, ujian ringan. Tentu Allah lebih mengetahui. Kalau kita diuji dengan ringan, kemudian kita mampu menerima dan menyelesaikan ujian itu, berarti ujian ringan itulah yang pantas untuk kita. Tetapi ada level yang di atasnya. Ujian ringan kita lulus, diuji Allah lagi dengan ujian pertengahan, wad-dharra. Ujian pertengahan ini juga sama seperti ujian yang ringan. Ketika kita mampu mengatasi ujian yang diberikan oleh Allah, maka berarti Allah memberikan, itulah kemampuan kita. Kemudian ada juga ujian yang di atasnya, ujian yang cukup berat, ya, sehingga di dalam ayat itu dijelaskan bahwa mata nasrullah, saking beratnya ujian itu, maka bertanya para sahabat ketika itu, mata nasrullah, kapan lagi pertolongan Allah ini akan datang? Saking beratnya ujian yang dihadapi oleh sahabat ketika itu. Tapi dijawab oleh Allah, ala inna nasrullahi qarib. Ketahuilah sungguhnya itu hanya ujian dari Allah. Allah tidak akan memberikan ujian kepada manusia di luar batas kemampuan manusia itu sendiri. Oleh karenanya setidak-tidaknya ada 3 model orang yang menghadapi ujian ini. Ya, ada sebahagian diuji oleh Allah, ya, dipahaminya secara benar. Dipahaminya bahwa memang hidup ini memang ujian, ya, akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Disikapinya dengan baik. Sama seperti di lembaga pendidikan, ketika ujian, apakah dia ujian tengah semester ataupun ujian semester, dihadapi dengan tulus. Salah satu contoh, ya, dia datang tepat waktu. Kemudian dipersiapkannya segala sesuatu tentang apa yang mau diuji. Ya, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian dia disiplin. Kemudian bagaimana cara menjawab ujian itu juga ditelitinya secara benar, dipahaminya secara benar, sehingga dia benar-benar bisa menjawab tentang apa yang sudah diujikan itu kepadanya. Kemudian model yang kedua ini, dia menanggapi ujian itu secara tidak serius, ya, artinya dia hanya sekedar belajar. Barangkali dia tahu keesokan harinya akan menghadapi ujian, tetapi ujian itu tidak dihadapinya dengan sungguh-sungguh. Malahan yang parahnya, ya, dia tidak disiplin. Salah satu contoh barangkali dia datang terlambat, ya, kemudian, ya, barangkali tidak menuruti aturan-aturan yang sudah ada, tetapi ikut juga dia ujian. Artinya dia tidak mengharapkan hasil dari ujiannya itu, ya, mendapatkan hasil yang memuaskan. Yang penting ikut-ikut saja dia. Ini agak-agak berbahaya sedikit. Kemudian yang ketiga, ya, dia tidak mau tahu dengan ujian itu. Apa yang sudah diujikan itu tidak ada persiapan sama sekali. Dan juga penyelesaian ujian itu, ya, tidak dilakukannya dengan benar. Karena dia tidak mengharap hasil yang baik, hasil yang memuaskan. Inilah ketiga model, ya, manusia itu menghadapi ujian itu. Oleh karenanya, tentu kita sebagai manusia yang sudah diberikan Allah kita 3 senjata, ya, Allahu
akhrujukum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Kemudian kamu tidak punya ilmu sedikit pun. Tetapi tidak Allah biarkan itu supaya kita hidup baik di dunia, maka Allah berikan sam'a, diberikan Allah pendengaran, wal absar, diberikan Allah penglihatan, wal afidah, diberikan Allah hati, akal, pikiran kepada kita supaya sempurna kita di dalam menjalani kehidupan kita ini. Kemudian kita mampu menghadapi ujian yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu hasil dari ujian yang diberikan itu ada yang berhasil, kemudian tentu ada juga yang gagal. Tentu kita sebagai manusia yang sudah diberikan Allah ketiga komponen tadi, tentu kita tidak mau ketika kita ujian itu gagal. Kita mau ujian itu kita berhasil dan memuaskan di dalam kehidupan kita. Begitulah salah satu perjalanan kehidupan yang kita lalui itu. Tentu apa yang sudah dijelaskan Allah di dalam Al-Quran, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu dalam kehidupan kita, itu cukup bagi kita menjadi gambaran bagaimana sesungguhnya kita menghadapi segala sesuatu yang ada di dalam kehidupan kita. Inilah proses perjalanan kehidupan kita. Tentu kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun kegiatan yang kita lakukan, jadikanlah keseluruhannya itu dikategorikan kepada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh lalai dengan kesibukan yang ada di dunia ini mengakibatkan kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh beraktivitas apa saja pun, tetapi dalam aktivitas kita itu ingatlah masjid, ingatlah baca Quran, jangan tinggalkan solat. Kalaupun kita sibuk di dalam keseharian kita, tetaplah dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita banyak-banyak kita berdoa kepada Allah supaya kita selalu ditunjuki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Barangkali menasihat ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Nasihat itu bisa saja datangnya dari siapapun. Jadikanlah apa yang di hadapanmu itu merupakan nasihat bagimu. Andaikan lewat semut di hadapan kita, jadikan semut itu sebagai nasihat di dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pada akhirnya ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, sehingga kita diberikan Allah kebaikan. Sebagaimana yang di dalam Al-Quran tadi, siapa yang menginginkan dunia silahkan, kata Allah, aku berikan. Tetapi siapa yang menginginkan akhirat, itu juga kami berikan, kata Allah. Dan kami akan membalasi orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dalam video ini menjadi nasihat kepada kita, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.